Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iam Patiku dengan NIM 21040750276 dari kelas M215. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat kesukaran, daya beda, dan distraktor yang saya buat dalam bentuk PPT untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran di SD. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang tingkat kesukaran. Nah, tingkat kesukaran ini adalah derajat kesukaran atau taraf kesukaran butir dalam suatu tes bagi peserta dan dinyatakan dengan P atau proporsi. Nah, menurut Susetio 2015, tingkat kesukaran adalah seberapa sukar suatu butir dijawab oleh peserta tes atau responden. Adapun kriteria indeks kesukaran yaitu rentang yang pertama proporsinya lebih kecil sama dengan 0,30, tingkat kesukaran ini dinamakan sukar. Kemudian rentang yang kedua itu 0,31, lebih kecil sama dengan proporsi lebih kecil sama dengan 0,70, tingkat kesukaran ini dinamakan sedang. Kemudian yang ketiga itu rentangnya 0,71, lebih kecil sama dengan proporsi lebih kecil juga sama dengan 1,00. Tingkat kesukaran dinamakan mudah. Adapun rumus dari tingkat kesukaran yaitu ITK atau indeks tingkat kesukaran soal sama dengan B atau jumlah peserta yang menjawab benar butir soal dibagi N atau jumlah seluruh peserta yang ikut tes. Nah, yaitu dapat kita lihat dan dapat kita baca pada PPT-nya. Jumlah peserta tes ada 90 orang dan yang mengerjakan dengan betul butir soal yang nomor 1 ada 60 orang. Yang ditanyakan itu berapa ITK-nya atau indeks tingkat kesukaran soal. Nah, dapat kita jawab dengan rumus yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu ITK sama dengan B per N. Jadi ITK-nya itu sama dengan B-nya itu jumlah peserta yang menjawab benar butir, itu yang mengerjakan dengan betul butir soal nomor 1 ada 60, jadi 60 dibagi jumlah seluruh peserta. Nah, jumlah seluruh peserta tes yang ada di sini itu ada 90, jadi ITK-nya sama dengan 60 per 90 sama dengan 0,67. Jadi dapat kita ketahui bahwa ITK-nya itu ada 0,67. Yang kedua itu yang akan saya jelaskan yaitu daya beda. Nah, daya beda soal. Daya beda soal ini suatu pernyataan tentang seberapa besar daya sebuah butir soal dapat membedakan kemampuan antara peserta kelompok tinggi dan peserta kelompok rendah. Nah, indeks daya beda soal berkisar min 1,00 sampai dengan 1,00. Nah, semakin tinggi IDB, semakin baik pula soal tersebut. Adapun kriteria indeks beda soal yaitu yang pertama, indeks daya bedanya itu 0,40 lebih kecil sama dengan D. Keterangannya itu dari indeks ini itu sangat baik atau soal diterima baik. Kemudian yang kedua 0,30 lebih kecil sama dengan D, lebih kecil sama dengan 0,39. Jadi soal ini baik atau diterima tetapi perlu diperbaiki. Kemudian yang ketiga itu indeks daya beda soal yang ketiga itu 0,20 lebih kecil sama dengan D, lebih kecil sama dengan 0,29. Indeks ini cukup atau soal harus perlu diperbaiki. Kemudian D-nya lebih kecil dari 0,20. Jadi indeks ini jelek atau soal ini dibuang. Adapun rumus dari daya beda yaitu IDB atau indeks daya beda sama dengan BA atau jumlah jawaban benar pada kelompok atas dikurang BB atau jumlah jawaban benar pada kelompok bawah dibagi 1/2 N. N-nya ini adalah jumlah seluruh peserta tes. Nah, adapun contoh yang dapat kita lihat dan dapat kita baca pada PowerPoint yaitu jumlah peserta tes kelompok atas ada 20. Jumlah
peserta tes kelompok bawah yang benar itu ada 8. Nah, jumlah keseluruhan peserta itu ada 4. Nah, dapat kita jawab yaitu dengan rumus IDB sama dengan BA kurang B, BB per 1/2N. Jadi, IDB-nya sama dengan BA-nya sama dengan 20. Kemudian, jumlah jawaban benar pada kelompok bawahnya itu ada 8 dibagi 1/2 kali 40, karena 40 ini adalah jumlah seluruh peserta tes. Jadi IDB-nya sama dengan 20 kurang 8 dibagi 1/2 kali 40. Jadi hasilnya itu 12/20 sama dengan 0,6. Nah, adapun materi terakhir yaitu tentang distraktor. Nah, distraktor ini adalah alternatif jawaban salah pada tes pilihan ganda yang berfungsi sebagai pengecoh atau pengacau. Nah, analisis fungsi distraktor ini dimaksud untuk melihat seberapa efektif suatu distraktor dapat berfungsi. Kemudian, suatu distraktor ini dikatakan berfungsi secara efektif bila dipilih minimal 5% dari peserta tes. Itulah materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.